itu akan muncul penempatan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan. Selanjutnya proses pemberkasan. Jadi teman-teman tidak mengikuti alur seleksi ataupun apapun lagi ataupun tes. Setelah proses pemberkasan, teman-teman bisa bertugas di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jadi pada kesempatan kali ini admin masih berbagi informasi seputar CPNS dan P3K tahun 2022. Pada video sebelumnya admin sudah berbagi informasi tentang kendala ataupun masalah yang dihadapi oleh pendaftar SSCASN, yang mana diantaranya tidak bisa membuat akun, tidak bisa login, dan yang paling umum adalah tidak mendapatkan formasi atau penempatan tidak tersedia. Jadi kenapa itu terjadi? Itu ada penyebabnya dan ada juga solusinya. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, teman-teman bisa mendapatkan informasi seputar kendala yang teman-teman hadapi seperti yang tadi di video sebelumnya, yang mana link video akan admin taruh di deskripsi. Nah, pada kesempatan kali ini Amin akan berbagi masalah kategori yang akan ditetapkan sebagai P3K terkhusus guru ya di tahun 2022 ini, yang mana ada beberapa kategori prioritas, diantaranya prioritas 1, prioritas 2, 3, dan umum. Nah, apa saja pembeda prioritas ini, apa saja kelebihan, dan bagaimana status teman-teman? Apakah guru honorer ini memang termasuk ke prioritas 1, 2, atau 3, dan benarkah ya guru honorer tanpa ujian tes atau langsung pemberkasan dan diangkat? Oke, kita akan bahas sepenuhnya dan kita bahas seluruhnya di video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat. Tentunya kita menjelaskan kenapa ada prioritas 1, 2, dan 3. Ini tidak luput dari yang mana kuota pelamar yang sudah lulus passing grade tahun 2021 ternyata jauh lebih banyak dengan kuota yang tersedia di tahun 2002 ini. Artinya lebih banyak pelamar daripada kuota yang dibutuhkan. Yang ini dijelaskan pada data dari Kemendikbud, yang mana tidak seluruh guru yang telah lulus PG tahun 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Itu karena kelebihan jumlah pelamar dengan kuota. Yang mana di sini dijelaskan 193.954 pelamar telah memiliki nilai ambang batas atau passing grade pada tahun 2021. Jadi ini bagi teman-teman yang sudah ikut seleksi P3K tahun lalu ya. Di sini dijelaskan yang mana 134.022 pelamar itu sekitar 69% siap diangkat di tahun 2022. Sedangkan sisanya 27.030 pelamar atau sekitar 14% mendapatkan penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022. Diharapkan nanti yang ini akan diangkat di tahun 2023. Selanjutnya sisanya 32.902 pelamar, sekitar 17% ya, belum mendapatkan penempatan. Nah, disinilah terjadi bagi teman-teman yang membuat akun atau pendaftaran SSCASN, ternyata ada keterangannya prioritas 1, 2, dan 3 dan tidak mendapatkan kuota formasi penempatan. Nah, kita lanjut pengertian prioritas 1, 2, dan 3. Tahun 2022 ada dua jenis pelamar yang dapat mendaftar pada rekrutmen P3K guru ini, yakni pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, apa saja pengertian ataupun kriteria pelamar umum dan prioritas? Yang pertama kita lanjut atau kita langsung membahas pelamar umum. Pelamar umum adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar di Kemendikbudristek. Selain itu, tenaga pendidik lulus atau PPG ini yang terdaftar di Depodik. Jadi bisa diantaranya ya, terdaftar di Kemendikbud atau terdaftar di Depodik ini. Sedangkan yang kedua, yang pelamar prioritas, yaitu peserta dengan klasifikasi sebagai berikut disebutkan tadi ya. Yang mana pelamar prioritas 1 itu terdiri dari tenaga honorer kategori 2 atau THK 2, guru non-ASN, lulusan program pendidikan profesi guru atau PPG, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade di seleksi P3K tahun 2021 kemarin.
Sedangkan pelamar prioritas 2 yaitu THK atau tenaga honorer kategori 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 yang ada pada kategori pelamar prioritas 1. Sedangkan pelamar prioritas 3 yaitu guru non-ASN yang di sekolah negeri yang telah terdaftar pada data pokok pendidikan atau Depodik yang memiliki masa kerja paling sedikit atau paling rendah yaitu 3 tahun. Nah, kategori prioritas ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi atau Mendikbud Ristek, yang mana telah dikatakan memprioritaskan kepada guru honorer yang mengikuti seleksi atau mengikuti seleksi P3K tahun 2021 yang memang memiliki atau nilainya mencapai ambang batas atau lulus passing grade. Jadi bagi teman-teman guru honorer itu peluangnya sangat besar dan tak perlu ujian lagi. Nah, ini penjelasannya tak perlu ujian lagi, yaitu bagi tenaga honorer dan pelamar lain yang masuk ke dalam kategori prioritas 1. Jadi teman-teman yang prioritas 1 tidak perlu lagi ikut ujian sebab mereka sudah dianggap lolos ujian di nilai ujian yang tahun lalu ya. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi. Oke. Nah, kita akan sedikit lihat mekanisme untuk pendaftaran atau pelamar yang prioritas 1 ini. Jadi bagi teman-teman yang prioritas 1 sangat bersyukur ya, mudah-mudahan ini rezeki teman-teman, yang mana mekanismenya atau alur seleksi P3K guru di tahun 2022 untuk P1 guru lulusan passing grade ya. Alurnya seperti ini. Jadi pelamar P1 bisa login ataupun masuk ke akun SSCASN yang digunakan adalah akun yang sudah dimiliki atau yang sudah dibuat di tahun 2021. Jadi bagi teman-teman yang sudah ikut seleksi P3K tahun lalu, teman-teman bisa langsung login dengan menggunakan akun yang lama. Nah, setelah prosesnya itu, alur yang kedua yaitu akan muncul penempatan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan. Selanjutnya proses pemberkasan. Jadi teman-teman tidak mengikuti alur seleksi ataupun apapun lagi ataupun tes. Setelah proses pemberkasan, teman-teman bisa bertugas di sekolah penempatan baru. Barangkali itu informasi bagi teman-teman yang masih bimbang atau masih bertanya-tanya statusnya di SSCASN, tidak bisa membuat akun, tidak bisa, yang paling umum tidak bisa memilih ya. Jadi barangkali teman-teman terdiri atau berstatus prioritas 3. Jadi teman-teman menunggu. Dan adapun teman-teman yang prioritas 1 yang belum bisa masuk ya. Jadi bagi teman-teman yang prioritas yang belum bisa atau belum mengikuti mekanisme yang belum bisa ada kuota, jadi silahkan menunggu terlebih dahulu. Nah, ini alur seleksi pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan. Pelamar prioritas 1 diantaranya THK 2 ya, honorer negeri, PPG, dan guru swasta. Jadi mekanismenya pelamar P1 belum mendapatkan penempatan. Teman-teman silahkan menyetujui iya atau tidak menunggu penempatan. Seandainya teman-teman tidak menyetujui menunggu penempatan, nanti teman-teman akan turun prioritas jadi prioritas 2 atau prioritas 3, jadi peluangnya lebih kecil. Nah, setelah teman-teman menyetujui iya atau tidak, nah sebagai guru honorer ya, jadi teman-teman akan, kalau teman-teman menyetujui iya, teman-teman masih akan berstatus sebagai guru honorer di tempat teman-teman yang lama. Setelah itu teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi ya. Jadi mengikuti seleksi terlebih dahulu dan memilih formasi yang sesuai dengan tempat tugas. Jadi teman-teman setelah mengikuti seleksi baru lulus atau tidaknya akan ditempatkan di tempat yang dipilih. Barangkali itu informasi bagi teman-teman yang masih bertanya seputar P1, P2, dan P3. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Jangan lupa share, like, dan subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.